Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Jenderal lawan memang menafsirkannya. Dalam interpretasinya, Zhu Hengyu harus menjadi sahabat hidup dan mati tuan kota. Kali ini, pemilik kota mempercayakannya untuk melakukan restrukturisasi. Namun tak pernah disangka, penguasa kota tewas di bawah pengepungan berbagai cabang keluarga. Meskipun tuan sudah mati, tapi pemuda ini jelas mewarisi kehendak tuan kota. Terus menerapkan reformasi. Cobalah untuk menjaga kota Qingqiu dari kehancuran dan bukan kekacauan. Sambil berpikir, tuan rumah berkata dengan dingin, saya ingin tahu, bagaimana Anda membagi pendapatan dari restrukturisasi ini. Hentikan. Sebelum pemimpin itu selesai berbicara, Zhu Hengyu membuka matanya dengan tajam. Melihat jenderal utama dengan dingin, Zhu Hengyu berkata dengan dingin, sebagai seorang prajurit, apakah hal-hal ini yang harus Anda tanyakan? Melihat Zhu Hengyu dengan tegas, kepala jenderal berkata dengan keras kepala, sekarang, jalur utama dari City Lord's Mansion sudah mati. Kita tidak bisa duduk santai dan melihat kekayaan rumah tuan kota jatuh ke tangan orang luar. Orang luar, mendengar kata-kata kepala jenderal, Zhu Hengyu tiba-tiba tertawa. Melihat jenderal utama dengan dingin, Zhu Hengyu berkata, kamu yang disebut orang luar, aku khawatir kamu berbicara tentang aku. Menghadapi kata-kata Zhu Hengyu, sang raja mengangguk dengan tegas dan berkata, ya, bagaimanapun juga penguasa kota. Sebelum sang guru selesai berbicara, Zhu Hengyu memotongnya dengan mengangkat tangannya. Melihat sang jenderal utama dengan acuh tak acuh, Zhu Hengyu berkata, baiklah, saya tidak ingin properti tuan kota. Namun, jika saya tidak menginginkannya, siapa yang harus saya berikan properti ini? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, sang jenderal utama tiba-tiba ragu-ragu. Iya, jalur utama kota sudah mati. Jika kekayaan ini tidak dapat dikendalikan oleh Zhu Hengyu. Jadi, siapa yang harus mendapatkan kekayaan ini? Engah, di sela-sela Tuhan akan merenungkan. Ada suara teredam. Pada saat yang sama, pemilik barak hanya merasakan kesemutan di sela-sela tulang rusuknya. Saya melihat ke bawah dengan takjub. Seperti yang Anda lihat, dua letnan di sampingnya, satu di kiri dan kanan, menusuk dua pisau pendek ke tubuhnya. Menatap kedua letnan dengan takjub. Tuhan akan sangat bingung, mengapa mereka ingin membunuhnya. Dengan suara bulat, kedua letnan itu secara bersamaan mengeluarkan pisau pendek di tangan mereka. Darah cerah segera keluar. Dengan dingin menarik kain di atas meja, salah satu letnan menyeka darah di pisau pendek. Pada saat yang sama, letnan itu berkata dengan dingin, saya tidak tahu seberapa banyak bantuan yang diberikan tuan kota kepada Anda. Namun, itu tidak masalah. Kami tidak peduli siapa yang memiliki kekayaan tuan kota. Selama orang itu bisa memberi kita sesuap sup sambil makan daging, dia sudah sangat puas. Kata-kata letnan baru saja jatuh. Di sisi lain, seorang letnan lain berkata, kamu setia kepada tuan kota, pergilah bersamanya, jangan menghalangi kami untuk menjadi kaya. Mendengar kata-kata dari dua letnan, sang jenderal meraung putus asa. Persetan dengan nenekmu. Siapa yang peduli siapa yang memiliki kekayaan tuan kota? Saya baru saja mengambil kesempatan ini untuk meminta lebih banyak manfaat. 10 juta bonus memang banyak. Tapi jika kamu memperjuangkannya, bukankah dia harum dengan 100 juta? Sebuah kastil bernilai ratusan juta dolar memang cukup untuk membuat orang ngiler. Tapi jika kastil itu bernilai 200 juta, 300 juta, bukankah dia lebih harum? Mendengarkan kata-kata jenderal, kedua letnan itu tiba-tiba merasa malu. Tangannya dengan menyakitkan menutupi luka di tulang rusuknya, dan Tuhan tahu bahwa dia sudah mati hari ini. Dia sangat menyesalinya. Jika dia tahu, mengapa dia harus melakukannya? Jelas bagi setiap orang untuk memperjuangkan manfaat yang lebih besar. Tidak pernah terpikir, tapi pada akhirnya. Melihat ekspresi putus asa sang jenderal, Zhu Hengyu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sambil menyelidiki dengan tangan kanannya, Zhu Hengyu mengeluarkan botol porselen. Berjalan ke jenderal utama, Zhu Hengyu menuangkan pil merah cerah dari botol porselen dan mengirimkannya ke mulut jenderal utama. Kemudian, pil lain dituangkan dan dihancurkan dengan jari. Setelah itu bedak dioleskan ke luka sang jenderal. Yang ditakuti Zhu Hengyu adalah bahwa pihak lain setia kepada tuan kota dan dengan tegas menolak untuk mengkhianati. Jika begitu, bahkan jika orang lain tidak melakukan apa-apa, Zhu Hengyu akan mendesak Mundo untuk mematahkan lehernya dan meremas kepalanya. Karena tuan tidak akan setia kepada tuan kota, maka dia tidak perlu mati. Keserakahan tidak salah. Jika keserakahan salah, bukankah Zhu Hengyu salah dan salah? Karena semua orang tamak, maka Zhu Hengyu tidak punya alasan untuk marah. Melihat Zhu Hengyu dengan takjub, menelan pil merah. Melihat Zhu Hengyu lagi, dia dengan hati-hati mengoleskan obat luka padanya.
Segera, darah dari lukanya berhenti. Luka di organ dalam tidak lagi mengeluarkan darah. Kekuatan kembali ke tubuhnya. Ketika dia hampir hidup, Jenderal Utama terkejut dengan keringat dingin. Hampir, sedikit saja, dia sudah mati. Begitu dia mati, apa yang harus dilakukan yatim piatu dan jandanya? Apakah ada orang yang hidup di jalanan dan mati kelaparan? Melihat ekspresi ketakutan sang jenderal, Zhu Hengyu tersenyum dan berkata, "Saya tidak takut pada penjahat sungguhan, saya takut pada orang munafik. Tidak salah menjadi serakah akan uang, aku lebih rakus akan uang daripada kalian semua. Saya tidak takut untuk memberitahu semua orang. Aku akan menerima semua uang dari mansion Tuan Kota. Adapun kamu menginginkan uang, bukan tidak mungkin, tapi, uangku tidak pernah diberikan dengan sia-sia. Anda harus mengandalkan kemampuan Anda, datanglah kepada saya untuk berubah. Berubah dengan keterampilan." Dengarkan apa yang dikatakan Zhu Hengyu. Tiba-tiba, semua petugas tampak kebingungan. Menghadapi tatapan semua orang, Zhu Hengyu melanjutkan, "Perubahan rumah Tuan Kota telah disebutkan oleh Mondo. Selanjutnya, cabang rumah Tuan Kota pasti akan mengepung rumah Tuan Kota, meminta penjelasan. Namun, semua orang tahu bahwa saya tidak punya bukti. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, semua prajurit menyalakan mata mereka. Meskipun semua orang percaya pada Mondo dan semua yang dia katakan, tidak ada bukti untuk hal semacam ini. Kedua kelompok itu bertengkar, siapa yang tahu siapa yang akan menggerakkan tangan lebih dulu. Sebagai peserta pribadi, kata-kata Mondo adalah bukti yang cukup. Tapi apakah mungkin cabang dari City Lord's Mansion mempercayai bukti yang tidak baik untuk pihaknya sendiri? Bahkan jika mereka percaya, akankah mereka menerimanya? Saya takut, meskipun mereka percaya, mereka akan berpura-pura tidak mempercayainya. Mengapa? Karena ketertarikan. Begitu mereka tahu tentang ini, mereka pasti akan berjuang mati-matian untuk kepentingan mansion Tuan Kota. Setelah berbagai cabang mansion Tuan Kota bersaing dengan sukses. Jadi, Zhu Hengyu memang tidak mendapatkan apa-apa dan kembali dengan tangan kosong. Tapi secara relatif, mereka yang bertugas di ketentaraan pasti bertempur tanpa hasil. Semua yang dijanjikan Zhu Hengyu tidak bisa dikatakan. Bahkan jika saya mendapatkannya sekarang, saya khawatir saya harus muntah. Ingin memahami semua ini, semua petugas tiba-tiba mengerti. Zhu Hengyu tidak peduli tentang membagi kepentingan. Selama mereka memberikan kontribusi yang cukup, tidak peduli seberapa besar manfaatnya, dia bersedia untuk memisahkan mereka. Bagaimanapun, jika masalah ini tidak diselesaikan, Zhu Hengyu tidak akan mendapat sepeser pun. Dan setelah masalah ini teratasi, Zhu Hengyu pasti bisa membuat pot yang banyak. Kalian semua di sini pasti akan mendapat banyak. Bonus 100 juta, kastil 300 juta. Sangat memuaskan. Selama Anda memiliki kemampuan, berapapun uang dan keuntungannya, bukan tidak mungkin. Fakta membuktikan bahwa Zhu Hengyu adalah orang yang murah hati. Dia makan daging, dia pasti akan membiarkan mereka minum sup. Tentu saja, jika Anda tidak ingin melakukan apa-apa, tunggu saja uangnya. Tetaplah di tempat yang sejuk. Bahkan jika Zhu Hengyu tidak berurusan dengan mereka, para jenderal dan tentara mereka mungkin tidak akan mau menahan mereka. Melihat sekeliling selama seminggu, Zhu Hengyu berkata dengan tenang, "Uang, apa yang saya miliki di sini adalah seberapa banyak yang saya inginkan. Selama Anda memiliki kemampuan, Anda dapat menukar pahala Anda dengan itu. Tapi, saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya ingin mendapatkan uangnya, hehe." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, sang junjungan akan berkata, "Tidak masalah, kami bukanlah orang yang mengambil uang dengan gratis. Katakan padaku, apa yang ingin kami lakukan?" Menghadapi perkataan Jenderal Utama, Zhu Hengyu berkata dengan tenang, "Saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Anda tidak dapat melakukan apapun, atau Anda dapat melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Satu-satunya hal yang bisa saya jamin adalah bahwa semua yang Anda lakukan tidak akan dilakukan dengan sia-sia. Mengenai nilai dari apa yang Anda lakukan, saya yakin semua orang tahu di dalam hati mereka. Selama kamu berani bertanya, aku berani memberi." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, semua orang tidak bisa membantu tetapi bergidik. Meskipun Zhu Hengyu mengatakannya dengan gembira, jebakan di dalamnya sangat menakutkan. Jika seseorang benar-benar berbicara dengan keras dan meminta harga. Jadi, selama seseorang membunuh mereka, bukankah itu prestasi yang bagus? Mereka berani bertanya, dan Zhu Hengyu berani memberi. Sayang sekali mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan bonus hidup-hidup. Mereka yang benar-benar menerima bonus mungkin adalah mereka yang membunuh mereka. Tentu saja, jika mereka menanyakan harga secara normal, tidak akan ada masalah seperti itu. Jika ada yang berani menyerang mereka, dia memberontak. Zhu Hengyu tidak akan memberi mereka penghargaan, tetapi akan menghukum mereka karena merugikan rekan-rekan mereka. Setelah menjelaskan semuanya, Zhu Hengyu tidak tinggal lama. Ada 9 kamp militer, dan dia perlu melobi. Tak perlu dikatakan perjalanan berikutnya. Pada dasarnya, proses yang sama diulang sebanyak 9 kali. Badan Hukum Suantian menganggap sifat manusia sudah terlalu mati. Selama periode itu, meski ada yang dipertanyakan,
Namun, rekan-rekannya tidak mungkin untuk duduk dan menyaksikan perbuatan baik mereka merusak diri mereka sendiri. Tanpa tangan Zhu Hengyu, rekan mereka sendiri membunuh mereka. Lelucon apa? Puluhan juta bonus, ratusan juta kastil. Ini adalah impian terakhir mereka, bukan? Siapapun yang berani menghancurkan perbuatan baik mereka, mereka akan berjuang keras dengan mereka. Dan, bahkan jika mereka tidak setuju, apa yang bisa dilakukan? Semua prajurit telah dibeli. Dengan kekuatan satu orang, bagaimana cara bertarung? Dalam 3 hari, Zhu Hengyu telah sepenuhnya menyelesaikan restrukturisasi pasukan. Mulai saat ini, 300.000 tentara kota Qingqiu hanya mengenali Zhu Hengyu, bukan orang lain. Dalam 3 hari ini, orang-orang dari semua cabang rumah tuan kota bergegas ke rumah tuan kota untuk mencoba mencari tahu beritanya. Tanyakan kepada kepala dan penatua dari setiap cabang mengapa mereka belum kembali. Tapi orang-orang ini tidak akan pernah kembali. Patroli yang dikirim oleh 10 kamp militer utama ditangkap dan dikembalikan. Tentu saja, Zhu Hengyu tidak membunuhnya. Itu adalah jalur utama dari City Lord's Mansion yang bertujuan dan menghancurkan keluarga situ. Vena utama dari City Lord's Mansion telah terpotong sampai mati. Adapun anggota cabang ini, mereka tidak bersalah. Lagi pula, dalam hal ini, dari awal hingga akhir, mereka tidak berpartisipasi, dan mereka bahkan tidak mengetahuinya. Kalau begitu, bagaimana Zhu Hengyu bisa membuat mereka marah? Namun, tidak membunuh mereka tidak berarti mereka bisa dibiarkan sendiri. Dalam setahun ke depan, mereka hanya bisa ditahan di sel militer. Saat Zhu Hengyu pergi, mereka akan dilepaskan secara alami. Berdasarkan apa yang telah mereka lakukan di masa lalu, kurungan 1 tahun bagi mereka pasti pantas. Sebagai anggota cabang Mansion Tuan Kota ditangkap dalam jumlah besar. Lambat laun, berita itu tak terhindarkan dan bocor. Saat berita menyebar, di kota Qingqiu, semua kekuatan besar menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. 3 bulan kemudian, pasukan utama mengirim perwakilan untuk pergi ke rumah tuan kota untuk menanyakan apa yang terjadi. Menghadapi pertanyaan semua orang, Yumondo maju dan mengulangi apa yang dia katakan. Saya mengetahui bahwa jalur utama Mansion Tuan Kota benar-benar hancur karena restrukturisasi ini. Untuk sementara, semua orang bodoh. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Restrukturisasi telah selesai. Uang mereka juga diserahkan. Setelah 3 bulan pencernaan dan penyerapan, mereka awalnya menguasai lebih dari 4.700 industri. Hingga saat ini, mereka memang bisa meminta uang kembali. Tapi begitu uang itu dikembalikan, properti itu akan kembali ke tangan City Lord's Mansion. Tentunya, pilihan ini tidak akan pernah dipilih oleh semua orang. Karena uangnya tidak dapat dikembalikan, maka, mungkinkah mereka harus berdiri dan menegakkan keadilan? Apakah gangster kota Qingqiu, penguasa kota asli, menyerahkan semua kekayaannya ke cabang rumah tuan kota? Tapi apa gunanya untuk semua orang? Yang paling penting adalah, setelah cabang Mansion Tuan Kota, restrukturisasi sebelumnya ditolak. Apa yang harus kami lakukan jika kami mengembalikan semua uang dan mengambil kembali semua properti? Perwakilan dari pasukan utama mundur dari Mansion Tuan Kota satu demi satu. Mengenai masalah ini, kekuatan besar tidak ingin membuat percikan untuk saat ini. Bahkan jika itu akan maju, tidak sekarang. Tapi setelah mereka benar-benar mencerna dan menyerapnya, dan sepenuhnya mengendalikan industri itu, mari kita bicarakan hal-hal lain. Sekarang, ini adalah momen kritis restrukturisasi. Di kota Qingqiu, perdamaian dan stabilitas harus dipertahankan. Hanya dalam lingkungan seperti itu restrukturisasi dapat dicapai dengan sempurna. Hanya dengan begitu mereka dapat benar-benar mengubah semua industri menjadi properti pribadi. Karena itu, di tahun depan, mereka berharap kota Qingqiu lebih damai dan stabil daripada Zhu Hengyu. Oleh karena itu, meski secara diam-diam, semua orang sedikit menyadari bahwa Zhu Hengyu mungkin ditempati oleh sarang murai. Namun, tidak ada kekuatan yang mau menyelidiki. Tidak ada kekuatan yang mencoba untuk berdiri dan mengekspos Zhu Hengyu. Sampai sekarang, kekuatan utama telah mempelajari situasi Zhu Hengyu melalui saluran mereka sendiri. Jangan katakan apa-apa lagi. Pasukan 300.000 loyalis fanatik dan Zhu Hengyu saja sudah merepotkan. Meskipun, di bawah upaya bersama dari semua kekuatan besar, sangat mungkin untuk dengan mudah menghancurkan apa yang disebut 300.000 tentara ini. Tapi tetap saja kalimat itu. Mengapa? Apakah ada manfaatnya jika mereka melakukan ini? Tidak, tidak hanya tidak baik, tapi juga buruk. Begitu terungkap Zhu Hengyu. Nah, semua ini hanya scam. Kekuatan utama tidak lebih dari orang-orang yang tertipu. Bahkan jika kontrak menempelkan segel besar dari City Lord's Mansion, itu bahkan tidak dihitung. Kekuatan utama juga tahu, bahkan jika semua uang yang mereka serahkan tidak dikirim, saya khawatir setengahnya akan terkirim. Tidak mungkin mendapatkan kembali semua uang yang telah dibayarkan. Dan kontrak yang mereka tanda tangani akan benar-benar batal. Siapa yang bisa menanggung kerugian sebesar itu? Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa Zhu Hengyu adalah pemilik sarang burung murai. Bahkan jika semua orang mengetahuinya dengan baik, ini adalah penipuan.
Namun, mereka hanya dapat mempertahankan penipuan ini dan sama sekali tidak mengizinkan siapapun untuk mengungkapnya. Jika tidak, semua orang bisa bertempur, kehilangan istri dan kehilangan tentara. Lihat semua kekuatan besar begitu akrab. Zhu Hengyu tidak akan pelit. Zhu Hengyu makan daging, tidak mungkin begitu pelit bahkan dia tidak memberimu sup kan. Karena kekuatan besar bekerja sama dengan cara ini, maka dia juga harus mengungkapkannya. Di bawah perhitungan Badan Hukum Suantian. Di bawah kebijakan pajak yang ada, meskipun pajak dipotong setengahnya, itu tetap merupakan pendapatan harian. Apalagi dengan pajak yang lebih rendah, perkembangan kota Qingqiu harus lebih cepat dan lebih baik. Pajak yang ada agak terlalu tinggi, dan sedikit habis. Kecuali untuk beberapa industri monopolistik, kebanyakan bisnis sebenarnya tidak memiliki banyak keuntungan sama sekali. Jika hal-hal terus berlanjut seperti ini, kota Qingqiu tidak akan pernah mendapatkan perkembangan terbaik. Karena itu, di bawah penimbangan dan perhitungan berulang dari Badan Hukum Suantian. Akhirnya, 6 bulan setelah Zhu Hengyu mengambil alih rumah tuan kota, Zhu Hengyu secara resmi mengeluarkan kebijakan pengurangan pajak. Di kota Qingqiu, selain pajak komersial paling dasar, semua pajak selangit lainnya akan dibebaskan. Pemotongan pajak telah mencapai 60%, yang sangat mencengangkan. Awalnya, seorang pedagang harus membayar 100 pajak. Setelah pengurangan pajak, selama 40 pajak dibayarkan, itu akan baik-baik saja. Dihadapkan dengan kebijakan pengurangan pajak yang gila, semua kekuatan besar di kota Qingqiu senang. Meskipun mereka tidak tahu apa identitas dan latar belakang Zhu Hengyu, bagaimana jika mendukungnya jika dia seperti ini. Meskipun pajaknya dikurangi hingga 60%, Zhu Hengyu juga dapat menghasilkan banyak uang. Tapi seperti yang dikatakan Zhu Hengyu, dia sudah makan daging, dan semua orang sudah makan sup. Selama minat itu dibagikan, semua orang secara alami akan mendukung dan mendukungnya. Yang paling penting adalah, jangan meremehkan pengurangan pajak 60%. Untuk kekuatan besar ini bahkan bukan sup. Zhu Hengyu punya daging, ayo makan bersama. Setelah reorganisasi 6 bulan terakhir, kekuatan Mansion Tuan Kota dibagi menjadi 2. Bagian pertama adalah Departemen Penguasa Mansion Tuan Kota. Bagian ini telah menjelma menjadi sektor jasa murni. Ini murni sebuah departemen yang melayani rakyat kota Qingqiu dan kekuatan utama. Bagian kedua adalah Departemen Militer Kota Qingqiu. Tidak ada perubahan pada bagian ini. Namun, ketika militer dan politik dipisahkan, itu sendiri adalah perubahan terbesar. Ketika Mansion Tuan Kota tidak lagi mengelola militer, rumah Tuan Kota telah benar-benar menjadi departemen pelayanan. Tanpa ancaman senjata, mereka tidak akan bisa lagi mendominasi, dan rubah akan palsu. Kekuatan utama menyambut baik perubahan fungsi ini. Di rumah Tuan Kota, semua personel layanan adalah anak-anak sipil yang direkrut dari penduduk sipil. Menghadapi orang-orang yang datang bekerja, mereka semua tersenyum dan sopan. Mereka benar-benar hanya staf layanan, tanpa momentum sombong sedikit pun. Selama memenuhi persyaratan, dapat segera ditangani untuk Anda. Yang tidak memenuhi persyaratan akan dikirimkan secepatnya, dan harus ada balasan paling lambat 3 hari. Berdasarkan pengalaman 6 bulan terakhir, aplikasi yang benar-benar memenuhi peraturan dan untuk kepentingan kota Qingqiu akhirnya disetujui. Mereka yang ditolak kurang lebih tidak sejalan dengan kota Qingqiu dan kepentingan kelompok. Jika aplikasi seperti itu diloloskan, meski beberapa orang akan senang, sebagian besar orang pasti memiliki pendapat. Sama-sama, dalam 6 bulan terakhir, strategi penguasa Mansion Tuan Kota telah seperti buku teks. Semua kekuatan besar dengan tulus merasakan tekad dan ketulusan dari City Lords Mansion untuk melayani publik. Terutama bagi para pedagang dan pasukan utama di kota Qingqiu. Rumah Tuan Kota bahkan lebih nyaman. Selama itu kondusif bagi perkembangan kota Qingqiu. Bahkan jika Mansion Tuan Kota menderita sedikit, itu akan disetujui dengan tegas. Dalam 6 bulan terakhir, untuk mendorong pedagang besar dan kekuatan besar untuk mengembangkan industri mereka, rumah Tuan Kota mengalokasikan ratusan bidang tanah secara gratis dan memberikannya satu sama lain secara gratis untuk mendorong pembangunan. Dan industri-industri yang sedang berkembang ini, tanpa terkecuali, semua adalah industri yang sangat mempromosikan kota Qingqiu. Tentu saja, rumah Tuan Kota lebih dari sekedar pelayanan. Saat membayar pajak setiap kuartal, rumah Tuan Kota harus dibandingkan satu sama lain, dan tidak ada yang buruk. Pajak yang harus Anda bayarkan tidak kurang. Jika benar-benar sulit dioperasikan, City Lords Mansion akan mengirim tim untuk menyelidiki. Informasi inspeksi akan dikumpulkan ke dalam formulir dan diserahkan ke pasukan utama dan kamar dagang di kota Qingqiu. Terserah kekuatan utama dan kamar dagang utama untuk membuat keputusan. Bisnis ini harus bangkrut. Dengan kata lain, pajak pihak lain harus dikurangi sementara dan dibebaskan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Bahkan jika diperlukan, City Lords Mansion dapat memberikan pinjaman berbunga rendah untuk mendukung pembangunannya. Setiap kekuatan, serta pilihan dan keputusan kamar dagang akan ditempatkan di gerbang rumah Tuan Kota. Setiap kekuatan dapat mengirim seseorang untuk memeriksanya.
Lihat apakah mansion Tuan Kota telah dipalsukan. Lihatlah pilihan dan keputusan Anda, apakah mereka telah dirusak. Fakta telah membuktikan bahwa sejak mansion Tuan Kota melakukan ini, secara alami tidak memikirkan penipuan. Jika tidak, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sesuai dengan pendapat kekuatan utama dan kamar dagang utama. Kebangkrutan dari kebangkrutan. Dukungan dari dukungan. Selain itu, banyak dari pedagang ini bahkan disukai oleh kekuatan besar dan kamar dagang. Dengan suntikan dana yang sangat besar, telah memberikan kehidupan baru. Kecuali sejumlah kecil pedagang yang tidak bisa membayar pajak karena berbagai alasan. Semua pedagang lain harus membayar pajak secara penuh. 1 sen tidak bisa kurang, juga tidak bisa ditunda dengan alasan apapun. Faktanya, perputaran modal tidak terbuka, dan tidak masalah untuk membayar beberapa hari kemudian. Namun, jika Anda membayar 1 hari setiap malam, Anda harus membayar denda keterlambatan tertentu. Menghadapi pajak yang harus dibandingkan dengan rumah Tuan Kota pasukan utama, serta kamar dagang, sedikit marah. Namun segera, keluhan mereka sirna. Jumlah total pajak yang dikumpulkan oleh City Lords Mansion dengan cepat diposting ke publik. 10 papan buletin besar berturut-turut. Berapa pajak yang dibayarkan oleh masing-masing pedagang? Jumlah total pajak yang dibayarkan oleh semua pedagang diposting. Jika ada kesalahan atau kelalaian, mohon berdiri untuk pertama kalinya dan perbaiki di depan umum. Setelah 3 hari berturut-turut memposting, tidak ada yang datang untuk memperbaikinya. Semua orang tahu bahwa pajak ini sepenuhnya benar. Tidak ada kesalahan, baik itu pajak yang dikirimkan oleh setiap pedagang atau jumlah total pajak. 3 hari kemudian, 10 papan buletin disingkirkan. Alih-alih bagan alur kerja yang dipasang oleh rumah Tuan Kota. Pajak yang baru dikumpulkan. 10% digunakan untuk pengeluaran gaji harian dan konsumsi kantor rumah Tuan Kota. 10% akan digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan 300.000 tentara. 10% sebagai biaya militer, membentuk seragam yang lebih kuat untuk tentara kota Kinkyu. 70% sisanya, semuanya berguna. Keluarkan 20% dan perbaiki beberapa jalan yang rusak sangat parah di kota Kinkyu. Ambil 30% untuk mengubah kota tua. 20% terakhir digunakan untuk menghijaukan jalan-jalan kota. Berusahalah untuk membangun kota Kinkyu menjadi ibu kota alam yang indah. Melihat diagram alur kerja yang diposting oleh mansion Tuan Kota. Tiba-tiba, seluruh kota Kinkyu bergetar. Semua pajak, setiap sen, ditandai dengan kegunaan. Selain itu, semua pajak pada dasarnya digunakan untuk melayani seluruh kota Kinkyu. Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa rumah Tuan Kota tidak dapat menyimpan 1 sen pun, tetapi setidaknya, lebih dari 80% pajak pasti akan diterapkan. Orang-orang di seluruh kota dapat menikmati keuntungan dari pajak ini. Kebanyakan orang mau datang, proyek ini pasti akan dipalsukan, jelek. Namun nyatanya, rumah Tuan Kota tidak dapat menyelesaikan proyek-proyek tersebut. Rumah Tuan Kota adalah departemen layanan, bukan departemen konstruksi. Tidak ada kemampuan untuk menyelesaikan tugas ini. Apa yang harus dilakukan City Lords Mansion adalah mengumpulkan uang semua orang dan membangun kota Kinkyu. Untuk proyek-proyek ini, rumah Tuan Kota secara langsung mengajukan tawaran untuk pasukan utama di kota Kinkyu. Siapapun dapat mengambil. Selain itu, siapapun yang mengambil alih tugas ini bertanggung jawab atas proyek ini. Jika seseorang berani jelek membodohi sesuatu, begitu hal-hal terungkap di masa depan, kekuatan akan bertanggung jawab penuh. Segera proyek-proyek besar, terbuka dan adil, dilakukan oleh kekuatan besar di kota Kinkyu. Dan pertama kali, dana yang cukup diperoleh untuk memulai pembangunan formal. Waktu berjalan dari hari ke hari. Seluruh kota Kinkyu berkembang pesat dengan kecepatan yang menakutkan. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, mengapa Zhu Hengyu begitu murah hati? Mengapa begitu banyak manfaat yang dikeluarkan? Faktanya, manfaat Zhu Hengyu harus dibiarkan. Hanya ketika dia duduk dengan kokoh di atas tahta penguasa kota, Zhu Hengyu dapat memiliki cukup waktu untuk mengangkut semua triliunan kristal yang kacau. Bagi Zhu Hengyu, apa yang disebut 5 elemen uang hanyalah khayalan. Tidak peduli seberapa banyak, itu tidak masuk akal. Yang menjadi perhatian Zhu Hengyu adalah materi strategis yang berguna bagi dunia Suantian. Zhu Hengyu tidak peduli dengan sumber daya seperti uang 5 elemen, yang sama sekali tidak berguna bagi dunia Suantian. Duduk saja di atas tahta penguasa kota ini selama setahun penuh. Triliunan kristal yang kacau dapat dikirim keluar. Pada waktu itu, yang disebut tahta penguasa kota ini, siapapun yang suka duduk di atasnya, Zhu Hengyu tidak tertarik. Zhu Hengyu didedikasikan untuk melayani publik, pada kenyataannya, hanya untuk mengamankan tahta penguasa kota. Tentu saja, Zhu Hengyu tidak begitu saja untuk menyenangkan semua orang. Aturan dan sistem yang dia buat juga bagus untuk kota Kinkyu. Bagaimanapun, pembuatan kebijakan kota Kinkyu terkait dengan kepentingan lebih dari 30 juta orang di kota Kinkyu. Bahkan jika Zhu Hengyu egois, dia tidak akan mengabaikan hidup dan mati lebih dari 30 juta orang. Bahkan jika suatu hari, Zhu Hengyu pergi,
Seperangkat aturan dan regulasi ini hanya akan membuat kota Qingqiu berkembang lebih cepat, lebih baik, dan lebih indah. Dalam sekejap mata, 10 bulan telah berlalu. Di gudang mansion Tuan Kota, triliunan kristal kacau semuanya diangkut. Dengan upaya 3.000 penjaga api penyucian. Semua kristal yang kacau dibawa ke 5 medan perang percobaan utama dan dikirim ke dunia misterius. Sekarang, pusaran kacau dari seluruh dunia Suantian ditutupi dengan lapisan kristal yang kacau balau. Kristal yang kacau, seperti kerikil, menyebar di pusaran yang kacau. Di seluruh dunia Suantian, ada lapisan tebal tanah hitam. Suatu hari, seluruh pusaran yang kacau akan menyerap semua triliunan kristal yang kacau. Kemudian 30.000 dunia kecil dapat dipadatkan, atau 10.000 sedang dunia dapat dipadatkan. Setelah lebih dari 10 bulan kerja keras, Zhu Hengyu akhirnya benar-benar menelan rejeki nomplok dari mansion Tuan Kota. Sejauh ini, bahkan jika dia segera mengundurkan diri, Zhu Hengyu tidak takut. Jika bukan karena kepergian mendadak, kota Qingqiu akan jatuh ke dalam kekacauan, dan itu akan mempengaruhi kehidupan 30 juta orang. Zhu Hengyu bangkit dan pergi sejak lama, sepenuhnya meninggalkan kota Qingqiu. Tapi sekarang, Zhu Hengyu tidak bisa pergi untuk saat ini. Jika Zhu Hengyu mencari manfaatnya, dia hanya akan berbalik dan pergi. Begitu kota Qingqiu benar-benar kacau, orang-orang mengungsi dan bahkan meninggal karena kelaparan. Kemudian Zhu Hengyu membuat semua dosa ini. Bahkan jika Zhu Hengyu ingin pergi, dia pasti sudah mengatur segalanya sebelum berbalik dan pergi. Semua seutuhnya. Zhu Hengyu tidak memiliki keinginan untuk kota Qingqiu. Pepatah lama itu baik, tetapi jika Anda tidak memiliki keinginan, Anda kuat. Oleh karena itu, mulai saat ini, Zhu Hengyu tidak khawatir tentang apa yang dia lakukan. Karena tidak ada keinginan untuk kota Qingqiu. Karenanya, dalam proses reformasi, Zhu Hengyu tidak meninggalkan keuntungan pribadi sama sekali. Bagaimanapun, mereka sudah pergi, bahkan jika manfaatnya tersisa, mereka tidak akan jatuh ke tangan Zhu Hengyu. Karena itu, maka tidak meninggalkan manfaat. Setelah semua kristal yang kacau dikirim keluar, Zhu Hengyu tidak terus tinggal di rumah Tuan Kota. Sebaliknya, bersama Situ Lauder dan Situ Yage, mereka kembali ke Manor Bobrok di sudut barat laut untuk hidup menyepi. Untuk Zhu Hengyu, kekayaan terbesar dari mansion Tuan Kota telah dirampas olehnya. Adapun sisanya, bukan itu yang diinginkan Zhu Hengyu. Meskipun dimungkinkan untuk mendapatkan banyak sumber daya dengan mengeksploitasi orang dan mencari lemak rakyat, Zhu Hengyu lebih suka mengandalkan tangannya sendiri untuk mendapatkan semua yang dia butuhkan. Dia juga tidak mau mengandalkan pencarian rakyat dan salep rakyat untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Zhu Hengyu tidak menyembunyikan siapapun dari rumah Tuan Kota. Semua orang tahu bahwa Zhu Hengyu tinggal dalam pengasingan di manor di sudut barat laut kota Qingqiu. Adapun rumah Tuan Kota, padahal aturan dan sistem sudah ditetapkan dan disempurnakan. Pegawai negeri yang dipekerjakan oleh City Lords Mansion hanya perlu beroperasi sesuai dengan aturan dan regulasi. Mereka tidak memiliki hak untuk mengubah sistem atau membuat keputusan apapun. Jika memenuhi persyaratan, maka akan lulus. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka akan ditolak. Tidak ada bantuan yang mudah untuk dibicarakan. Mereka juga tidak punya hak untuk membicarakan hubungan antar manusia. Toh, mereka tidak membuat aturan dan regulasi. Mereka juga tidak punya hak untuk mengubah aturan dan regulasi. Jika seseorang benar-benar berani memainkan trik kekuatan, makan dan mengambil kartu, maka itu bukan hal yang mustahil. Namun, Zhu Hengyu sudah mengatur sistem pengawasan. Tidak apa-apa untuk tidak ditemukan, setelah ditemukan, atau dilaporkan. Itu kejahatan. Ini menyangkut kepentingan 30 juta orang, dan sekali kejahatan dilakukan itu adalah kejahatan keji. Bisa jadi penjara seumur hidup. Berat akan dieksekusi. Aturannya ada, bahkan Zhu Hengyu tidak punya hak untuk berubah. Begitu seseorang melakukan kejahatan, semua departemen secara alami akan beroperasi. Yang paling ringan adalah penjara seumur hidup. Poin yang lebih penting adalah hukuman mati. Meskipun hukuman ini lebih keras, selama tidak ada yang melanggarnya, betapapun kerasnya hukum pidana itu sama saja dengan perabotan. Zhu Hengyu pada dasarnya melepaskan masalah ini di mansion Tuan Kota. Ini sepenuhnya diserahkan kepada tim yang dipekerjakan untuk menangani tugas resmi. Satu-satunya hal yang harus dilakukan Zhu Hengyu adalah melakukan pengawasan dan pengawasan dengan baik. Selama tidak ada korupsi atau kelalaian tugas, Zhu Hengyu tidak akan ikut campur dalam pengelolaan rumah Tuan Kota. Sampai sekarang, Zhu Hengyu sebenarnya sedang menunggu. Suatu ketika seseorang melompat untuk menentang Zhu Hengyu. Untuk mengusir Zhu Hengyu dari kota Qingqiu. Kemudian Zhu Hengyu akan melepaskan segalanya. Karena seseorang menyukainya, biarkan mereka yang mengontrolnya. Jika tidak ada yang maju, maka Zhu Hengyu bersedia mempertahankan status quo. Bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak perlu melakukan apapun. Selama mansion Tuan Kota diawasi dengan baik, Zhu Hengyu tidak perlu khawatir tentang yang lainnya. Tentu saja, Zhu Hengyu tidak menyerahkan segalanya. Kota Qingqiu, 300.000 tentara penjaga kota, dan 3.000 pegawai negeri dari rumah Tuan Kota, Zhu Hengyu menangkapnya sampai mati.
Untuk seluruh kota Qingqiu, 30% dari semua pendapatan dihabiskan untuk 300.000 tentara dan 3.000 pejabat pemerintah kota. 10% darinya digunakan untuk membayar 300.000 tentara. 10% lainnya digunakan untuk memperbaiki pakaian pertempuran untuk 300.000 tentara. 10% terakhir digunakan untuk membayar gaji dan bonus kepada 3.000 pegawai negeri di mansion tuan kota. Ada argumen untuk 30% dari pendapatan, dan semuanya dibenarkan. Namun nyatanya, pendapatan kota Qingqiu sangat menakutkan. Jika Anda hanya membayar gaji, Anda bahkan tidak dapat menggunakannya. Adapun dana yang tersisa, bukankah Zhu Hengyu mengatakan bagaimana cara menggunakannya? Bukan. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa hanya 20% dari pendapatan yang benar-benar terlalu kecil. Dibutuhkan banyak uang untuk mengembangkan dan mengoperasikan kota. Bagian yang harus dibayar sendiri menyumbang 50% dari pajak. Zhu Hengyu sendiri mengontrol 30% dari sisa 50% pendapatan, dan tidak lebih. Kata-kata lagi, rantai ibu kota-kota Qingqiu akan dikunci. Pertahankan kedua tim ini di tangan Anda dan jalankan dengan benar. Seluruh kota Qingqiu ada di tangan Zhu Hengyu. Tidak peduli betapa merepotkannya, itu tidak terlalu merepotkan. Sampai sekarang, apakah itu 300.000 tentara elit atau 3.000 pegawai negeri? Gaji dan bonus mereka semuanya didistribusikan oleh Zhu Hengyu. Karenanya, di mata mereka, mereka hanya mengenali Zhu Hengyu. Semua orang tahu, dengan Zhu Hengyu, penghasilan mereka bisa dijamin. Setelah Zhu Hengyu hilang, atau pingsan, maka, segala sesuatu yang dinikmati setiap orang hari ini akan hilang seketika. Oleh karena itu, kekuatan sentripetal dan kohesi kedua tim sungguh luar biasa. Alasan mengapa Zhu Hengyu ingin menguasai kedua tim ini sebenarnya tidak terlalu ambisius. Ini benar-benar ketidakberdayaan. Tanpa mengendalikan 300.000 tentara, keamanan Zhu Hengyu dan partainya tidak dapat dijamin. Mengontrol 300.000 tentara, tidak ada yang berani memprovokasi Zhu Hengyu. Jika tidak masalah apakah mereka berhasil atau gagal. 300.000 tentara yang geram ini akan segera membunuh keluarga mereka hingga punah, dan tidak ada anjing atau ayam yang akan tinggal. Tanpa mengendalikan 3.000 pegawai negeri, Zhu Hengyu tidak dapat menjamin operasi kota Qingqiu yang normal dan sehat. Begitu nyawa 30 juta orang terlibat, Zhu Hengyu akan merasa sangat bersalah. Oleh karena itu, ia harus membangun badan pemerintahan yang cakap, berani, tegak, dan jujur. Hanya dengan cara ini kita dapat melayani masyarakat kota Qingqiu dengan lebih baik. Tentu saja, jika seseorang mendambakan tahta penguasa kota, Zhu Hengyu juga bersedia turun tahta kepada yang bajik. Bahkan, setelah Zhu Hengyu meninggalkan rumah tuan kota, dia menyatakan aspirasinya di papan buletin di gerbang rumah tuan kota. Jika ada yang berpikir bahwa dia lebih cocok menjadi penguasa kota Qingqiu daripada Zhu Hengyu. Kemudian, mereka hanya perlu mendapatkan dukungan dari kamar dagang utama di kota dan kekuatan utama. Dan itu telah dikenali oleh lebih dari 50% orang di kota. Zhu Hengyu akan turun tahta dan membiarkan yang bajik menyerahkan tahta penguasa kota. Namun, jika tidak mendapat dukungan dari kekuatan besar dan kamar dagang utama. Juga bukan konspirasi untuk perampas tanpa persetujuan kebanyakan orang di kota. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, ke-9 balapan akan dihancurkan. Serangkaian kebijakan Zhu Hengyu sangat disukai oleh kekuatan besar dan pedagang besar. Ketika tarif pajak diturunkan 60%, itu benar-benar dibatas. Setelah dikurangi 50% menjadi 60%, modal harus diinvestasikan dalam pembangunan perkotaan. Ditambah dengan renovasi kota lama, dan pembangunan kota baru. Pada dasarnya tidak ada surplus. Dengan kata lain, penguasa kota Qingqiu saat ini pada dasarnya tidak menghasilkan uang. Ini pada dasarnya gratis, dan melayani semua orang. Pajak 60% yang dibebaskan oleh Zhu Hengyu adalah sebagian besar. Disitulah tuan kota Qingqiu yang asli mendapatkan manfaat. Sekarang Zhu Hengyu telah menyerahkan 60% dari pajak, itu sama saja dengan menyerahkan semua keuntungan. Adapun pajak 30% yang dipegang Zhu Hengyu di tangannya. Belum lagi 300.000 tentara dan 3.000 PNS akan dibayar. Juga teliti dan perbaiki baju besi dan senjata baru. Kalaupun Anda tidak membutuhkannya, manfaat ini sangat minim. Tahukah Anda, yang disebut 20% ini adalah 20% dari total pajak setelah 60% pajak dikurangi. Dengan kemurahan hati Zhu Hengyu, bukan tidak mungkin semua uang itu akan dibayarkan sebagai gaji. Waktunya untuk sekarang. 300.000 tentara telah dipindahkan ke dalam gedung. Lebih dari 200.000 tentara telah menikahi istri. Selain itu, gaji 300.000 tentara memang telah 3 kali lipat seperti yang dijanjikan Zhu Hengyu. 1 tahun kemudian, 300.000 tentara dibongkar oleh Zhu Hengyu menjadi 300.000 tim. Selain itu, 300 kastil mirip benteng dibangun di berbagai lokasi di kota. 300 kastil mirip benteng tersebar merata di berbagai lokasi di kota Qingqiu. Di setiap kastil yang mirip benteng, 1 brigade yang terdiri dari 1.000 orang ditempatkan. Pasukan 300.000, dibagi menjadi 3 kelompok, terus berpatroli di jalan-jalan.
Setiap patroli akan berlangsung selama 4 jam. Di kota Qingqiu, baik siang maupun malam. Di jalan, tim tentara yang berpatroli dapat dilihat kapan saja. Begitu sebuah kasus terjadi, tidak peduli jam berapa kasus itu terjadi. Jangan khawatir tentang lokasi kejadian, seberapa jauh jaraknya. Dalam seperempat jam, akan ada sejumlah besar tentara datang dari segala arah. Pencuri itu langsung ditangkap, bahkan para perampok tidak bisa melarikan diri. Lingkungan keamanan publik di kota Qingqiu telah meningkat berkali-kali dalam sekejap. Meskipun untuk saat ini belum bisa mencapai tingkat tidak menutup rumah di malam hari dan tidak mengambil jalan, tetapi jika terus berlanjut, itu akan mencapai tujuan ini cepat atau lambat. Sampai sekarang, entah itu pedagang besar atau orang biasa, mereka merasa uang itu terlalu berharga. Tidak ada yang lebih penting dari hidup. Untuk mengetahui, membalik 5 elemen alam, karena energi dilarang. Tidak peduli seberapa kuat Anda di medan perang runtuh. Saat Anda masuk ke dunia 5 elemen yang terbalik ini, naga yang harus Anda seberangi, dan harimau yang harus Anda tiarap. Bahkan jika Anda tak terkalahkan di medan perang kehancuran. Sesampai di sini, pembalikan alam 5 elemen ini tidak lebih dari seorang prajurit kecil. Bisa dikatakan, di dalam medan perang yang runtuh, 300.000 biksu senior dipilih secara acak. Di alam 5 elemen terbalik ini, mungkin bukan lawan dari 300.000 tentara ini. Bagaimanapun, mereka profesional. 300.000 tentara Zhu Hengyu telah dilatih selama lebih dari 100.000 tahun. Kekuatan satu tubuh telah mencapai 2.000 kg. Di medan perang kehancuran, mereka mungkin bukan apa-apa. Tetapi di alam 5 elemen yang terbalik ini, bahkan jika mereka tidak terkalahkan. Dalam kasus 1 lawan 1, kekuatan mereka masih yang terbaik. Kecuali keberadaan seperti Mundo, yang secara stabil dapat menyalahgunakannya. Kebanyakan biksu lemah di depan mereka seperti anak kecil. Sebenarnya, dari sudut lain, 300.000 tentara ini sebenarnya adalah seorang biksu. Hanya saja berbeda dari biksu biasa. Mereka mengkhususkan diri dalam pelatihan fisik. Pembalikan dari alam 5 elemen ini tidak diragukan lagi merupakan medan perang yang paling cocok untuk pelatihan fisik. Di sini, semua beku yang mempraktikkan energi dan hukum disegel. Hanya latihan fisik ini yang dapat mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Dalam membalikan alam 5 elemen, kultivasi tubuh adalah raja di sini. Dan, saya harus mengatakan, untuk mengkonsolidasikan posisi dominan mereka, untuk dapat mencari orang-orang dengan tidak bermoral. Rumah Tuan Kota Qingqiu yang asli benar-benar melatih 300.000 tentara ini dengan seluruh kekuatannya. Kota Qingqiu memiliki populasi 30 juta. 300.000 tentara dibentuk. Rasionya sudah mencapai 100:1. Pada dasarnya, itu sudah menjadi kekuatan brutal. Untuk mengetahui, tentara itu sendiri sebenarnya tidak menciptakan nilai. Di masa damai, tentara harus dibesarkan. Tentara sebesar itu sudah menjadi beban besar bagi kota Qingqiu. Namun, tidak ada yang namanya tentara 300.000. Kemudian, kendali mansion Tuan Kota atas kota Qingqiu tidak dapat diandalkan dan solid. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan digulingkan. Namun, sekarang, Zhu Hengyu sangat cerdik dan membuat pengaturan yang lebih baik untuk 300.000 tentara ini. Sebelum, 300.000 tentara ini biasanya ditempatkan di kamp militer, dilatih, dan kadang-kadang berpatroli di jalan-jalan. Baru saja, Zhu Hengyu memecah 300.000 tentara menjadi 300.000 tim. Mereka ditempatkan di berbagai posisi kritis di kota Qingqiu. Lebih dari 300 kastil seperti benteng, seperti jaring besar, menutupi seluruh kota Qingqiu. Dengan cara ini, di bawah kesatuan militer dan polisi, 300.000 tentara telah memainkan peran besar dalam keamanan kota Qingqiu. Tiba-tiba, di kota Qingqiu, apakah itu kekuatan utama, pedagang besar, atau orang biasa, tingkat dukungan untuk Zhu Hengyu telah mencapai puncaknya. Kekuatan utama adalah semua makhluk yang menghancurkan medan perang secara vertikal dan horizontal. Hal terakhir yang mereka inginkan adalah membalikkan alam 5 elemen, secara tidak jelas, mati di tangan seorang pedagang manusia. Ini terlalu membuat frustrasi. Semakin Anda menghancurkan kekuatan medan perang, semakin besar keinginan Anda untuk menghancurkan kedamaian medan perang. Bukan karena mereka takut mati, tetapi mereka tidak ingin mati begitu tidak berguna, sangat frustrasi, dan sangat tidak berharga. Adapun kamar dagang dikuasai oleh kekuatan besar, serta pedagang besar di luar kekuatan utama. Apalagi, hal terpenting untuk kegiatan bisnis adalah lingkungan yang damai dan stabil. Adapun orang biasa, apalagi, sejak Zhu Hengyu menjadi penguasa kota, serangkaian langkah reformasi semuanya disambut dan didukung penuh oleh seluruh kota. Dengan pengurangan pajak, profitabilitas pedagang besar meningkat. Ketika keuntungan meningkat, gaji pekerja yang dipekerjakan oleh pedagang akan meningkat. Seiring dengan meningkatnya gaji pekerja, perdagangan kota Qingqiu menjadi lebih berkembang. Saat perdagangan kota Qingqiu berkembang pesat, pengusaha dari kota lain juga mencium bau uang dan bergegas menghampiri. Saya mendengar bahwa gaji Qingqiu Cheng tinggi. Elit dari berbagai industri di kota lain juga berkumpul di sini.
Bahkan, saya mendengar bahwa tentara di kota Qingqiu dapat menerima puluhan ribu gaji setiap bulan, dan mereka juga dapat dialokasikan properti senilai puluhan juta. Tiba-tiba, tentara profesional dari kota lain juga mulai pindah ke kota Qingqiu. Pengrajin dan tentara elit tidak apa-apa. Yang paling membuat Zhu Hengyu bahagia adalah, dengan sejumlah besar pedagang, mereka telah memasuki kota Qingqiu. Sejumlah besar properti dan tanah di tangan Zhu Hengyu juga telah disewakan dengan harga tinggi. Perlu disebutkan bahwa, 80% real estate dan tanah di kota Qingqiu adalah milik City Lords Mansion. Hanya 20% dari mereka dijual ke pasukan utama dan pedagang karena berurusan dengan kekuatan besar. Di dalam kota Qingqiu, apakah itu distrik lama atau distrik baru? Semua pavilion yang menghadap ke jalan dan tanah komersial berada di tangan pemilik kota asli kota Qingqiu. Adapun sekarang, tentu saja itu jatuh ke tangan Zhu Hengyu. Jika tidak, kemana Zhu Hengyu akan pergi, mendapatkan 300.000 properti, dan mendistribusikannya ke 300.000 tentara. Setiap set real estate di kota Qingqiu bernilai puluhan juta. Jika Anda mengeluarkan uang untuk membelinya, saya khawatir bahkan jika Zhu Hengyu bangkrut, dia tidak akan dapat membeli begitu banyak properti. Ambil 10.000 langkah dan katakan, bahkan jika dia memiliki banyak uang, dia tidak memiliki begitu banyak properti yang dijual kepadanya. Perlu disebutkan bahwa, Zhu Hengyu masih memiliki 300.000 properti. 300.000 prajurit itu hanya memiliki hak untuk tinggal. Setelah 300.000 tentara dipisahkan dari tentara Zhu Hengyu. Kemudian, properti ini juga akan langsung pulih. Dan jika prajurit ini mati demi Zhu Hengyu, kemudian, properti ini adalah pensiun mereka, yang dapat diwarisi oleh keturunan mereka. Karena itu, selama mereka tidak mengkhianati Zhu Hengyu, properti ini adalah milik mereka. Setelah Zhu Hengyu terbunuh dalam pertempuran, anak dan cucu mereka akan memiliki properti ini secara permanen. Tentu saja, properti ini untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Baik itu pemilik kota asli atau pemilik kota saat ini, Zhu Hengyu. Bahkan jika kepalanya patah, sebuah bangunan komersial tidak akan pernah diberikan. Bagaimanapun, setiap bangunan komersial adalah ayam emas yang akan bertelur emas. Dengan sejumlah besar pedagang berdatangan ke kota Qingqiu. Sejumlah besar properti komersial yang menganggur telah disewakan. Untuk properti yang sudah disewakan, harga sewa juga naik. Sewa toko komersial di kota Qingqiu dibayar setahun sekali. Harga sewa juga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan komersial kota Qingqiu. Semua pedagang dapat terus menyewa toko selama mereka mampu membayar jumlah yang cukup. Jika uang sewa tidak dapat dibayar, toko akan diambil kembali. Asli, Zhu Hengyu tidak memiliki keinginan dan menyerahkan semua kepentingannya. Tetapi dengan perkembangan kota Qingqiu, Zhu Hengyu tiba-tiba menemukan. Di tangannya, sepertinya dia memegang kekayaan yang mengejutkan. 80% pavilion kota Qingqiu dan 100% pavilion komersial ada di tangannya. Setiap bulan, sewa yang dibayarkan oleh setiap toko adalah angka astronomi. Jadi, inilah pertanyaannya. Meminta, apakah toko membayar pajak lebih banyak dalam sebulan, atau toko menyewa lebih banyak? Menjawab, sewa jauh lebih dari pajak. Secara umum, Anda harus mendapatkan cukup uang sewa sebelum Anda dapat memperoleh keuntungan. Pajak tidak dapat dibayarkan karena berbagai alasan. Tetapi apakah Anda berani mencoba tanpa membayar sewa? Mengusir Anda dalam beberapa menit. Karena itu, ketika Situ Lauder dan Situ Yage membereskan semua sewa selama setahun terakhir dan menyerahkannya kepada Zhu Hengyu. Zhu Hengyu benar-benar bodoh. Jumlah total sewa lebih dari jumlah total pajak sebelum pengurangan pajak. Meski tidak terlalu banyak tapi juga berlebihan. Pantas, di rumah tuan kota-kota Qingqiu, begitu banyak kristal kacau yang terkumpul. Jika cabangnya tidak terlalu kuat, hanya akan ada lebih banyak penimbunan. Apa yang tidak dipahami Zhu Hengyu adalah, bagian utama dari City Lords Mansion mengontrol real estate dan tanah di kota. Cabang dari City Lords Mansion mengontrol sebagian besar bisnis di kota. Alasan pengaturan ini, rumah tuan kota juga takut akan penipuan oleh orang luar dan menolak untuk membayar pajak. Keluargaku adalah yang paling bisa dipercaya. Keluarga saya menguasai 80% bisnis kota. Jalur utama dari City Lords Mansion, selama pajak dikumpulkan. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa dalam menghadapi kepentingan, keluarga saya tidak akan berguna. Pajak yang dibayarkan oleh setiap cabang kurang dari 1 tahun. Ternyata, setelah setahun pencernaan dan penyerapan oleh kekuatan besar, bahkan Zhu Hengyu mengurangi pajak hingga 60%. Namun, pajak bulanan yang dipungut oleh kota Qingqiu masih mencapai sekitar 80% dari aslinya. Menurut tren ini, tak lama kemudian, setelah 60% pajak dikurangi, total pajak akan kembali ke tingkat semula. Jika kota Qingqiu berkembang lebih makmur, jumlah total pajak akan meningkat. Mengenai seberapa besar peningkatannya, tidak jelas. Menghadapi perubahan seperti itu, Zhu Hengyu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia tidak memiliki keinginan, dan meninggalkan semua minat. Tapi sekarang tampaknya ketika dia benar-benar meninggalkan semua kepentingannya, lebih banyak keuntungan datang kepadanya.
Dengan begitu banyak uang di tangannya, Zhu Hengyu tidak tahu bagaimana cara membelanjakannya. Untungnya, meski tidak dibelanjakan, tidak akan terdepresiasi di tangan. Bagaimanapun, jumlah uang dalam 5 elemen itu tetap ketika 5 elemen dibalik. Kelima elemen berjumlah total 3 triliun. Tapi sejujurnya, Zhu Hengyu benar-benar tidak mengetahui tentang 5 elemen uang. Meskipun uang 5 elemen juga bisa digunakan untuk membeli kostum Bang Sui, nyatanya jika uang 5 elemen benar-benar digunakan untuk mengumpulkannya, saluran tersebut sama sekali tidak ada. Tapi untungnya, Zhu Hengyu telah menguasai kota Qingqiu di tangannya. Tidak ada saluran yang perlu ditakuti. Dengan kekuatan Zhu Hengyu saat ini, dia dapat membuat saluran sendiri. Sederhananya, Zhu Hengyu menyerahkan masalah sulit ini kepada Badan Hukum Suantian. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.